Zero. Shalom, selamat sore adik-adik semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara ibadah online pada sore hari ini. Bersama dengan Papi Robi. Papi Robi mau mengajak adik-adik untuk bersuka cita di hadapan Tuhan, ya. Dimana tepatnya pada tanggal 17 kemarin kita boleh merayakan sukacita yang dari Tuhan. Dimana Indonesia sudah berusia 76 tahun, ya. Merdeka! Nah, kita percaya bahwa sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah sungguh luar biasa, ya. Kemerdekaan Indonesia sampai 76 tahun. Dan tiba saatnya adik-adik semua, Papi Robi mau mengajak atau menyapa adik-adik semua. Apa kabarnya adik-adik semua, ya? Papi Robi yakin percaya adik-adik semua di rumah sehat, ya. Semua dalam hadirat Tuhan, diberkati Tuhan semua, ya. Papi Robi bersyukur kita semua boleh berjumpa kembali di dalam acara ibadah online pada sore hari ini, ya. Yuk kita mau mulai saja ibadah online pada sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa minta pimpinan kepada Tuhan, ya. Yuk kita satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami kembali datang untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang untuk memuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang akan pimpin ibadah komunitas Yedija ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, bahkan nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik semua, kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita percaya sukacita Tuhan yang berikan untuk hidup kita sungguh luar biasa. Karena kita berjumpa dan bertemu dengan Yesus Juru Selamat. Haleluya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan Juru Selamatku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Haleluya. Adik masih bersuka cita? Haleluya. Amin. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan Juru Selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berharap, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam.
Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya sumber sukacita kita dari Tuhan datangnya. Amin. Yuk, adik-adik, kita mau angkat pujian Sungai Sukacitamu Tuhan, ya. Sambil pakai gerakan boleh, ya. Oke, haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Sekali lagi ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Amin. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Amin. Nah, dari semua, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati adik-adik semua. Yuk, kita mau angkat penyembahan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, ku datang padamu Tuhan. Haleluya. Buat berkat Tuhan yang sudah sediakan buat kita semua. Haleluya. Katakan, Bapa, ku datang padamu Tuhan. Amin. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
atas kebaikan-Mu. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Bapa, kini ku datang padamu Tuhan. Engkau melihat kami anak-anak-Mu dengan segenap hati memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Oh, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan pada sore hari ini. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu ya Bapa, Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua anak-anak-Mu mengerti dan memahami apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk meresponi setiap kebenaran firman Tuhan dengan baik, sehingga kami menghidupi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami, sehingga kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Apa yang kami dengar firman Tuhan hari ini, kami mau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman-Mu selanjutnya yang kami mau dengar, yang kami mau lihat melalui tayangan online pada sore hari ini Tuhan. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja.
Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Nah, adik-adik semua, puji Tuhan, kita tadi sudah menyaksikan bersama bagaimana video mengenai tentang Ahab dan kebun anggur Nabot. Ya, ada pelajaran yang kita mau ambil. Yang pertama, jangan memaksakan kehendak kita untuk memiliki barang milik orang lain. Ya, dengan cara apapun untuk kita bisa meraih barang yang milik orang lain untuk menjadi milik kita. Jangan sekali-kali memaksakan kehendak kita. Yang kedua, jangan membohongi atau berbohong untuk berusaha menghasut orang supaya mereka percaya dengan kita, sehingga apa yang menjadi keinginan hati kita untuk memiliki barang milik orang lain kita bohongin. Nah, itu cara yang jahat, gak boleh ya. Jangan sekali-kali melakukan kebohongan itu supaya apa yang kita lakukan dengan kebohongan itu kita berhasil merebut atau mengingini barang milik orang lain. Sekali lagi Papi Robi ingatkan, jangan lakukan itu untuk bisa mendapatkan barang itu ya. Jangan sekali-kali kita berbohong. Kompromi dengan dosa itu adalah upahnya maut ya. Iblis akan senang apa yang menjadi kehendak iblis untuk kita bisa melakukan kebohongan itu, sehingga kita terjebak dalam triknya iblis, sehingga kita bisa mau mengikuti dengan cara berbohong itu, sehingga keinginan kita bisa tercapai. Nah, hati-hati ya. Kalau sudah begitu, hati-hati, jangan lakukan itu ya. Yang ketiga, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apa yang harus kita syukuri? Yaitu barang yang kita miliki, kita bersyukur, berterima kasih. Walaupun barang milik orang lain lebih bagus ataupun lebih menarik, kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan barang apa yang kita miliki pada diri kita. Janganlah kita membanding-bandingkan barang milik kita dengan milik orang lain, sehingga itu yang akan membuat hati kita cemburu, hati kita iri dengan barang milik orang lain. Tetapi biarlah kita mau bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, ingat ya, adik-adik, janganlah kita menjadi sesuatu orang yang sama dengan Isabel, yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan barang yang dia inginkan. Ya, di mana Ahab berusaha ingin memiliki kebun anggur milik Nabot, tetapi dengan cara Isabel yang jahat, membohongi, ya, memaksakan, bahkan menghilangkan nyawa seseorang untuk bisa merebut barang miliknya. Nah, itu lagi sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan Papi Robi sampaikan cukup sampai di sini. 3 poin inilah yang kita mau pelajari dalam hidup kita. Jangan kita melakukan hal yang sama seperti Isabel, ya, tetapi kita mau belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ada ayat hafalan ya buat adik-adik semua sebelum kita mau tutup ibadah sore hari ini, yaitu di dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-39 bagian B. Di dalam firman-Nya berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya. Matius 22 ayat 39 bagian B. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Puji Tuhan, mari adik-adik semua kita mau tutup firman Tuhan pada sore hari ini dengan kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami lihat dan kami jabarkan Tuhan. Biarlah kami Tuhan mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang tidak sama seperti Isabel yang jahat melakukan untuk mencapai keinginannya. Oleh karena itu Tuhan,
Tolong kami anak-anak-Mu untuk kami bisa menjaga hati kami untuk tidak memaksakan kehendak kami. Dan kami mau bersyukur dengan apa yang sudah kami miliki dari Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan, kami diingatkan kembali pada sore hari ini melalui firman Tuhan. Kami nggak mau bohong, kami nggak mau memaksakan kehendak kami untuk mendapatkan barang milik orang lain. Dan kami mau bersyukur selalu kepada Tuhan untuk apa yang sudah berikan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan, kami mau tanamkan di dalam hati kami dan kami mau melakukan firman Tuhan ini supaya kami menjadi berkat karena Tuhan sudah memberkati melalui firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau tutup Tuhan ibadah online Yedija, komunitas Yedija hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, ada di semua. Tuhan berkati semua ya. Bye-bye.